Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Saputra, NPM 25126643. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi yang pertama, yaitu definisi maslahah mursalah. Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Dalam menetapkan hukum, Islam tidak hanya berpedoman pada Al-Quran dan hadis, tetapi juga menggunakan metode ijtihad untuk menjawab berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya. Salah satu metode ijtihad yang digunakan oleh para ulama usul fikih adalah maslahah mursalah. Secara etimologis, kata maslahah berasal dari kata saluha yasluhu salahan maslahatan, yang berarti baik, sesuai, selaras, bermanfaat, dan mendatangkan kebaikan. Dalam penggunaannya, istilah maslahah mursalah sering dipertukarkan dengan istilah istislah, yaitu upaya mencari dan mewujudkan kemaslahatan dalam menetapkan hukum Islam. Yang pertama, secara etimologis, maslahah dibahas dalam kajian usul fikih yang berkaitan dengan munasib, kesesuaian antara hukum dan ilatnya, serta maslahah mursalah sebagai salah satu metode istinbat hukum. Para ulama menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap manusia menginginkan kemaslahatan dalam kehidupannya. Demikian pun syariat dalam Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari berbagai bentuk kerusakan. Namun demikian, konsep kemaslahatan menurut manusia seringkali bersifat subjektif dan relatif. Sesuatu yang dianggap maslahat oleh seseorang belum tentu maslahat menurut orang lain. Oleh karena itu, kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum harus tetap berada dalam koridor syariat dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis maupun prinsip-prinsip umum hukum Islam. Kemudian yang kedua, maslahah mursalah digunakan untuk menjawab berbagai persoalan yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara langsung dalam nas, tetapi memiliki manfaat yang nyata bagi masyarakat dan sejalan dengan tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari beberapa hal yang saya jelaskan tadi, pada intinya maslahah mursalah merupakan salah satu metode ijtihad yang digunakan dalam hukum Islam untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis. Demikian presentasi dari saya, salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Ajija dengan NPM 25126635. Di sini saya ingin menjelaskan pendekatan maslahah mursalah. Jadi pertama-tama saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian yang menonton video saya saat apakah kalian pernah mendengar bahwa apa itu maslahah mursalah itu? Atau bagaimana sih pendekatan maslahah mursalah itu? Jadi saya akan menjelaskan tentang maslahah mursalah ini dulu. Jadi maslahah mursalah ini adalah metode penetapan hukum Islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan manfaat hukuman yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi juga tidak bertentangan dengan keduanya. Secara sederhana, pendekatan ini digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang belum ada pada masa Rasulullah SAW.
dengan tujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Jadi, masalah ini ada terbagi dua artian. Yang pertama, arti maslahah dulu. Jadi arti maslahah ini yaitu kemanfaatan atau kebaikan. Yang kedua adalah arti mursalah, yaitu tidak terikat oleh dalil khusus yang memerintahkan atau melarangnya. Jadi maslahah mursalah ini adalah kemaslahatannya yang dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apa sih tujuan maslahah mursalah ini? Nah, jadi di sini aku mau jelasin apa sih tujuan maslahah mursalah ini. Jadi, tujuan maslahah mursalah ini, pendekatan ini bertujuan untuk jaga 5 kebutuhan pokok manusia, maqasid syariah, yaitu yang pertama menjaga agama, yaitu hifz ad-din. Yang kedua menjaga jiwa, yaitu hifz an-nafs. Yang ketiga menjaga akal, yaitu hifz al-aqal. Yang keempat menjaga tur, yaitu hifz an-nas. Yang kelima, yang terakhir yaitu menjaga harta, yaitu hifz al-mal. Nah, jadi tujuannya ada 5 yang saya sebutkan tadi. Apa sih contohnya tentang maslahah mursal ini? Nah, jadi di sini ada 3 contoh, yaitu yang pertama-tama nih, pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf. Yang pertama. Yang kedua, lampu dan pengeras suara di masjid. Dan yang ketiga, zakat dan transaksi digital. Jadi, yang pertama-tama dulu contohnya. Jadi, pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran belum dibukukan dalam satu mushaf. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf untuk menjaga keasliannya. Hal ini tidak diperintahkan secara langsung oleh Nabi, tetapi dilakukan demi kemaslahatan umat. Jadi, pada masa Rasulullah SAW itu, Al-Quran belum ada dibukukan, masih dalam satu mushaf. Yang kedua, lampu dan pengeras suara di masjid. Jadi, lampu listrik, mikrofon, dan pengeras suara tidak ada pada zaman Nabi. Namun, penggunaannya membantu pelaksanaan ibadah dan dakwah sehingga dianggap membawa kemaslahatan. Jadi, pada zaman Rasulullah itu tidak ada listrik, tidak ada mikrofon dan pengeras suara. Tidak ada pada zaman itu. Akan tetapi, penggunaannya membantu pelaksanaan ibadah dan dakwah sehingga dianggap membawa kemaslahatan. Dan yang ketiga adalah zakat dan transaksi digital. Jadi pembayaran zakat melalui aplikasi atau transfer bank tidak disebutkan dalam nas, tetapi diperbolehkan karena memudahkan umat dalam menunaikan kewajibannya. Jadi pada zaman Nabi Muhammad SAW itu, zakat dan transaksi digital itu masih belum ada. Karena memudahkan umat Islam, maka diperbolehkanlah untuk zakat dan transaksi digital ini, karena untuk menunaikan kewajibannya. Jadi yang 3 contoh itu apa sih syarat maslahah mursalah ini? Nah, dijelaskan setelah ini ya. Jadi syarat maslahah mursalah ini ada terbagi 4. Yang pertama, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, bersifat umum, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Yang keempat, dibutuhkan untuk menjaga tujuan syariat, maqasid syariah. Terus, apa sih kelebihan pendekatan maslahah mursalah ini? Nah, jadi
Kelebihannya ada 3 nih. Yang pertama, membuat hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Apalagi nih, kita di zaman jadi ini. Jadi hukum Islam itu harus juga berkembang seiring bertambahnya zaman, bertambahnya waktu gitu. Terus yang kedua, mampu menjawab persoalan baru yang tidak ditemukan pada masa klasik. Misal yang contoh tadi nih, tidak ada di zaman Rasulullah, tidak ada transfer digital. Nah, itu tuh bisa kita gunakan buat zaman sekarang, karena orang-orang lebih suka yang simpel-simpel, lebih suka yang nggak capek-capek keluar rumah. Kan ada HP nih, ada gadget, jadi kita bisa menggunakan itu. Yang ketiga, menjaga kemanfaatan dan menghindari kerugian bagi masyarakat. Jadi kita dengan adanya pendekatan maslahah mursalah ini, kelebihannya adalah kita menjaga kemanfaatan dan menghindari kerugian bagi masyarakat. Jadi maslahah mursalah ini dia adalah metode penetapan hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum ketika kita tidak menemukan dalil yang secara khusus mengatur suatu masalah. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, pendekatan ini dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan syariat dan menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang seiring berkembangnya waktu, berkembangnya zaman. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pendekatan maslahah mursalah ini. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Fadilatul Khairah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai klasifikasi maslahah mursalah. Sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kita melihat gambaran umum terlebih dahulu. Dalam hukum Islam, terdapat 2 kelompok sumber hukum, yaitu sumber hukum yang disepakati dan yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Sumber hukum yang disepakati oleh para ulama adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Selain itu, terdapat pula sumber hukum yang tidak disepakati secara mutlak oleh seluruh ulama. Salah satu di antaranya adalah maslahah mursalah yang menjadi fokus pembahasan kita hari ini. Selanjutnya, kita masuk pengertian maslahah mursalah. Secara bahasa, istilah ini terdiri dari 2 kata, yaitu maslahah dan mursalah. Maslahah berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat, kebaikan, serta mencegah kerusakan atau bahaya. Sementara itu, mursalah berarti bebas atau tidak terikat. Dengan demikian, maslahah mursalah dapat dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang mendukungnya, namun juga tidak terdapat dalil khusus yang menolaknya. Walaupun tidak memiliki dalil khusus yang mendukung maupun menolak, kemaslahatan tersebut tetap sejalan dengan tujuan dan prinsip umum syariat Islam. Oleh karena itu, maslahah mursalah sering digunakan sebagai metode ijtihad untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Para ulama usul fikih kemudian mengklasifikasikan maslahah dari beberapa sudut pandang. Klasifikasi pertama adalah berdasarkan kandungannya. Yang pertama, al-maslahah al-ammah atau kemaslahatan umum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Contohnya adalah penegakan hukum terhadap penyebar ajaran sesat demi menjaga akidah umat Islam. Yang kedua, al-maslahah al-khassah atau kemaslahatan khusus.
Kemaslahatan ini berkaitan dengan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Contoh al-maslahah al-hasah adalah keputusan hakim untuk memutuskan hubungan pernikahan seseorang yang pasangannya hilang tanpa kabar dalam waktu yang lama. Keputusan tersebut diambil demi melindungi hak dan kepentingan individu yang bersangkutan. Apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus, maka kemaslahatan umum harus didahulukan karena manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas. Klasifikasi kedua adalah berdasarkan keberadaannya. Menurut syara, pertama, al-maslahah al-mutabarrah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh dalil syariat. Contohnya adalah pemberian hukuman kepada peminum khamar untuk menjaga akal sehat manusia. Kedua, al-maslahah al-mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syariat karena bertentangan dengan nas yang telah ada dan memiliki ketentuan hukum yang jelas. Contoh al-maslahah al-mulghah adalah seseorang yang lebih memilih memberi makan fakir miskin daripada menjalankan bentuk kafarat yang telah ditentukan oleh syariat. Walaupun tampak baik, tindakan tersebut tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Ketiga, al-maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung maupun ditolak secara khusus oleh dalil syariat. Meskipun tidak memiliki dalil khusus, al-maslahah al-mursalah tetap sesuai dengan tujuan umum syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena itulah metode ini sering dijadikan dasar dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang terus berkembang di tengah masyarakat. Dengan adanya maslahah mursalah, hukum Islam dapat tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa Rahmawati dan NPM 25126716. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai klasifikasi maslahah mursalah. Sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu maslahah mursalah dan apa dasar hukum maslahah mursalah. Maslahah mursalah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian usul fikih yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas di dalam Al-Quran maupun hadis. Secara etimologis, kata maslahah berarti segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan, dan kemanfaatan bagi manusia. Sedangkan kata mursalah berarti sesuatu yang bebas atau tidak terikat oleh dalil tertentu. Oleh karena itu, maslahah mursalah dapat dipahami sebagai suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang secara langsung memerintahkannya ataupun melarangnya. Tetapi keberadaannya sejalan dengan tujuan umat syariat Islam. Konsep ini muncul sebagai bentuk fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab perkembangan zaman dan berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan pada masa awal Islam. Menurut Imam Al-Ghazali, satu kemaslahatan dianggap sah apabila bertujuan menjaga 5 unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur tersebut dikenal sebagai maqasid syariah. Dengan demikian, segala kebijakan atau tindakan yang mendukung terpeliharanya 5 tujuan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum maslahah mursalah. Meskipun maslahah mursalah tidak disebutkan secara eksplisit sebagai sumber hukum dalam Al-Quran maupun hadis, para ulama memandang bahwa konsep ini memiliki dasar yang kuat dari tujuan umum syariat Islam. Syariat pada hakikatnya diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia. Salah satu landasan yang sering dijadikan rujukan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat tersebut menunjukkan bahwa ajaran Islam membawa kebaikan, kedamaian, dan manfaat bagi seluruh makhluk. Selain itu, terdapat berbagai kaidah fikih yang mendukung penggunaan kemaslahatan mursalah dalam menetapkan hukum. Salah satunya adalah kaidah yang menyatakan bahwa mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan.
Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan dampak suatu tindakan terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, ketika muncul persoalan baru yang tidak memiliki ketentuan khusus dalam nas, para ulama dapat mempertimbangkan aspek manfaat dan mudaratnya dengan tetap berpegangan pada tujuan utama syariat agar tercipta kemaslahatan yang luas bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu klasifikasi masalah mursalah. Jadi, klasifikasi masalah mursalah berdasarkan tingkatannya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu klasifikasi masalah berdasarkan tingkat kebutuhan, dan yang kedua yaitu klasifikasi masalah berdasarkan pengakuan syariat. Klasifikasi masalah berdasarkan tingkat kebutuhan. Masalah dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat manusia terhadap kemaslahatan tersebut. Pembagian ini menunjukkan bahwa tidak semua kemaslahatan memiliki kedudukan yang sama dalam syariat Islam. Tingkatan pertama adalah masalah duriyah, yaitu kemaslahatan yang bersifat primer dan sangat berdasar bagi kehidupan manusia. Masalah ini berkaitan langsung dengan terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan yang serius. Tingkatan kedua yaitu masalah hajiyah, yaitu kemaslahatan yang berfungsi memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam menjalankan kehidupan. Kebutuhan ini tidak sampai mengancam keberlangsungan hidup apabila tidak terpenuhi, tetapi dapat menimbulkan kesempitan dan kesulitan. Contohnya adalah keringanan dalam ibadah bagi orang yang sedang bepergian atau sakit. Tingkatan ketiga adalah masalah tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang bertujuan menyempurnakan akhlak, etika, dan kualitas hidup manusia. Kategori ini berhubungan dengan nilai-nilai kesopanan, kebersihan, keindahan, dan perilaku yang baik. Yang kedua yaitu klasifikasi maslahah berdasarkan pengakuan syariat. Ditinjau dari pengakuan syariat terhadap suatu kemaslahatan, para ulama membagi menjadi 3 kategori utama, yaitu maslahah mu'tabarah, yang kedua maslahah mulghah, dan yang ketiga maslahah mursalah. Maslahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang secara jelas diakui dan didukung oleh nas syariat. Bentuk kemaslahatan ini memiliki dasar hukum yang tegas dalam Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya adalah maslahah mulghah, yaitu kemaslahatan yang menurut pandangan manusia tampak menguntungkan, tetapi ditolak oleh syariat karena bertentangan dengan dalil yang sah. Adapun masalah mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang menerima ataupun menolaknya, tetapi tetap sejalan dengan tujuan utama syariat. Contohnya adalah pengetatan administrasi pemerintahan, penggunaan teknologi informasi dan pendidikan Islam, serta penerapan aturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya maslahah mursalah merupakan salah satu metode ijtihad dalam Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang sesuai dengan tujuan syariat. Konsep ini sangat penting dalam menghadapi keperkembangan zaman dan persoalan modern yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Dengan adanya maslahah mursalah, hukum Islam menjadi lebih dinamis, fleksibel, dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Mungkin itu saja presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho, nomor NPM saya 25126450. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Ibu Dr. Haji Mardiah, yaitu penerapan fikih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, fikih itu adalah pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, mencakup ibadah, sosial, ekonomi, dan keluarga. Dalam bidang sosial, fikih mengajarkan toleransi dan saling menghormati. Jadi, fikih ini lebih mengajarkan kita kepada kehidupan kita sehari-hari, seperti beribadah, seperti menjalankan bertetangga atau bersosial dan berkeluarga. Dan juga fikih ini juga mengajarkan saling toleransi atau saling menghormati, yaitu seperti kepada
mohon maaf non-Islam, kita saling menghormati meskipun kita berbeda agama, cuman kita saling menghormati karena fikih itu mengatur bagaimana caranya kita menghormati atau toleransi terhadap non-Muslim. Contoh seperti mereka bertetangga dengan kita harus saling menghormati dia, dan kita pun sebagai Muslim itu harus saling sapa. Jangan semisalkan dia nonis, kita Muslim, kita tidak menghormati nonis tersebut, itu salah. Jadi fikih ini mengajarkan kita untuk saling menghormati satu sama lain. Dalam ekonomi, fikih juga mengatur transaksi yang halal dan adil, seperti transaksi digital ataupun seperti jual online, itu halal dan adil. Pada kehidupan keluarga, fikih mengatur pernikahan. Jadi maksud dari fikih mengatur pernikahan itu adalah sebelum kita menikah itu pasti ada seperti lamaran, seperti uang mahar, itu tuh sudah diatur oleh fikih. Jadi sebelum kita menikah, fikih sudah mengatur cara-caranya pernikahan. Sebelum laki-lakinya datang kepada orang tua perempuan untuk melamar, habis itu memberikan uang mahar. Jadi setelah itu ada hak kewajiban suami dan suami istri. Jadi hak kewajiban suami istri itu seperti contohnya suami memberikan nafkah, memberikan kebutuhan bagi keluarganya, seperti berikan kewajiban lah anggapan itu. Seperti contoh saja seorang suami memberikan kehidupan yang nyaman terhadap anak dan istrinya. Dan juga ada kewajiban seorang istri. Jadi kewajiban seorang istri ini adalah melayani suaminya, memasakkan suaminya, atau menjadi ibu rumah tangga, serta mendidik anak-anaknya. Karena seorang kewajiban istri itu adalah yang pertama mendidik anak-anaknya untuk lebih mengenal kepada Tuhannya dalam ilmu fikih. Serta ada hak asuh anak. Jadi hak asuh anak ini pun sudah diatur oleh ilmu fikih. Misalkan ada perceraian, hak asuh anak ini akan diajukan ke pengadilan, dan itu pun harus dengan ilmu fikih juga. Jadi ada juga perkembangan teknologi juga mendukung penerapan fikih melalui aplikasi ibadah dan layanan zakat digital. Jadi contoh dari zakat digital tersebut adalah ada dua yang saya dapat, itu ada Basnas Digital, yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang memungkinkan zakat, infak dan sedekah secara online melalui transfer bank atau e-wallet. Jadi perkembangan semakin teknologi itu semakin canggih, otomatis zakat digital pun akan bisa kita lakukan. Semisal kita dari jauh tidak bisa untuk zakat, maka boleh kita menggunakan transfer ataupun lewat e-wallet tadi. Misal kita pengen sedekah, kita tidak bisa memberikannya secara langsung, maka boleh kita menggunakan dengan transfer atau lewat online. Jadi zaman sekarang itu tidak lagi sulit seperti zaman dulu. Jadi kalau kita pengen sedekah ataupun zakat, maka kita boleh menggunakan zakat digital itu. Nah, jadi seperti tidak sulit lah. Dan yang kedua itu ada rumah zakat. Jadi rumah zakat itu adalah lembaga amil zakat yang menyediakan kalkulator zakat, pembayaran zakat online, serta laporan penyaluran dana secara digital. Dengan memahami ilmu fikih, umat Islam dapat menjalani kehidupan yang harmonis, adil, dan sesuai syariat. Jadi kalau kita bisa memahami ilmu fikih, maka kita akan menjalani kehidupan itu dengan harmonis, adil, dan tidak terombang-ambing lah gitu. Maka fikih ini pun penting untuk mempelajarinya kita, seperti adil dalam bermasyarakat, harmonis dalam rumah tangga, dan sesuai dengan syariat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.